kita selanjutnya running dari sistem informasi rekam medis, di mana di halaman awal yaitu kita dapat melihat halaman loginnya, di mana kita diwajibkan mengisi username dan passwordnya. Kita mengisi username terlebih dahulu, kemudian dari passwordnya, dan kemudian kita dapat mengklik dari loginnya. Ketika kita sudah berhasil login, kita akan ditampilkan di bagian dashboard dari aplikasi rekam medis, di mana di sini kita dapat melihat jumlah apoteker, data pasien, pasien rawat inap, dan jumlah dokter. Ketika admin menginput data mengenai apoteker, data pasien, pasien rawat inap, dan dokter, maka jumlahnya akan berubah. Misalnya ketika kita menginput jumlah apotekernya, kita akan merubah jumlahnya ini dari 0 menjadi 1. Kemudian kita juga dapat melihat status ruang rawat inap. Di sini ditampilkan ruang rawat inap yang tersedia, yaitu ada ruang anggrek, statusnya tersedia, kemudian ada ruang chopper, statusnya tidak tersedia karena dalam perbaikan, kemudian ada ruang mawar, statusnya tersedia, dan yang terakhir ada ruang melati yang tidak tersedia karena dalam perbaikan. Kemudian kita juga dapat melihat detail dari status ruang rawat inap ini dan cara mengklik bagian detail ini. Kemudian kita akan dibawa ke menu rawat inap bagian detail ruangan, di mana kita dapat melihat nama ruangan, dipakai sejak, dipakai oleh, status, harga per hari, action, serta tambah ruangan. Di tambah ruangan ini kita dapat melihat nama-nama setiap ruangannya. Di sini ada melati, terus dipakai sejaknya ini kita belum digunakan, dipakai olehnya belum ada pasien, statusnya dalam perbaikan, harga per harinya di sini ada yang 900.000, ada 600.000, 400.000, dan yang terakhir 300.000. Kemudian di action ini kita dapat melakukan 3 hal, yaitu yang pertama ada edit, hapus, dan pasien masuk. Ketika kita mengklik edit, kita dapat mengubah nama ruangan, harga, dan status ruangannya ini, yaitu bisa menjadi tersedia dan dalam perbaikan. Terus kita juga dapat menghapus ruangannya apabila sudah tidak tersedia dalam sistem. Dan yang terakhir kita dapat menginput pasien masuk. Ketika kita mengklik pasien masuk, kita akan dibawa ke bagian rawat jalan, bagian menu rawat jalan, di mana kita diperintahkan untuk mengisi identitas pasien, informasi umum, pemeriksaan, tindakan yang dilakukan, dan cetak struk. Nah, kita coba untuk menginput dari nama pasien. Misalnya nama lengkapnya Rosid, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian pasien telah terdaftar, kita dapat mengisi tanggal lahir. Misalnya di sini tanggal 3 November ya. Terus tinggi badan misalnya 150 dan berat badan di sini misalnya 40. Dan alamatnya kita misalnya mengisi Undip di sini. Kemudian kita dapat mengklik selanjutnya. Nah, di sini kita mengisi nama penyakit, misalnya penyakitnya A dan diagnosanya misalnya B. Kemudian kita juga dapat mengisi biaya pemeriksaannya. Misalnya di sini 100.000. Kemudian kita dapat mengklik selanjutnya. Di sini kita dapat memasukkan obat yang dibutuhkan. Misalnya di sini paracetamol, terus kita jumlahnya misalnya 10. Terus kita juga dapat mengisi foto ronsennya dengan cara pilih foto, total biayanya. Kemudian kita juga dapat memberikan atau ruangan rawat inap untuk pasien. Di sini yang tersedia kan tadi cuma ada 2, yaitu mawar dan anggrek. Dan di sini juga kita dapat melihat harga perharinya dari setiap ruangan. Di sini kita ada action, misalnya kita input ke ruang mawar nih. Kita dapat kliknya. Nah, kamar dipesan. Kemudian tadi ini kita paracetamol misalnya obatnya dan jumlahnya 10. Kemudian kita beli obat. Nah, kemudian setelah obat berhasil dibeli, kita tekan klik selesai dan kita akan dibawa ke bagian cetak struk, di mana kita bisa kembali ke menu utama dan juga cetak struk pembayaran. Nah, ketika kita
mengklik cetak struk pembayaran, kita akan dibawa ke halaman ini, kita dapat menyimpan atau dapat membatalkannya. Nah, di struk ini kita dapat melihat nama lengkap pasiennya, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, dan alamat. Kita juga dapat melihat catatan riwayat penyakit, di mana ada tanggal obat, tanggal berobat, penyakit, diagnosa, obat, dan total biaya. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman tadi. Di sini kita bisa kembali ke menu utama. Nah, kita balik ke dashboard. Nah, karena tadi kita sudah menginput nama pasien, jadi jumlahnya ini kemudian berubah. Yang tadinya 0 menjadi 1 dan pasien rawat inapnya ini berubah dari 1 menjadi 2. Kemudian status ruangannya juga jadi berubah nih, ruang anggrek yang tadinya tersedia menjadi dipakai. Di sini juga ada keterangannya oleh Saudara Rosid sejak 6 Desember 2021. Kita bisa melihat detailnya lagi. Jadi nantinya ini sudah tidak bisa digunakan lagi, di mana kita tidak bisa menginput dari pasien tadi, tidak bisa menginput pasien yang akan masuk ke ruangan tersebut. Nah, sampai kita mengonfirmasi bahwa pasien yang tadi sudah keluar. Terus kita juga dapat menambah ruangan. Di sini ada nama ruangan dan harganya. Kemudian di dashboard juga kita dapat melihat menu utama, di mana ada rawat inap, foto ronsen, dan data obat. Ketika kita mengklik data rawat inap, kita akan dibawa ke bagian menu rawat inap tadi. Nah, dan sama halnya seperti tadi, jadi di sini ada nama ruangan, dipakai sejak, dipakai oleh, status, harga per hari, action, dan tambah ruangan. Terus di dashboard juga ada foto ronsen. Kita ketika mengkliknya kita akan dibawa ke menu bagian foto ronsen. Nah, di sini karena tadi kita belum menginput data foto ronsen, maka pasien yang memiliki foto ronsen juga belum ada. Di foto ronsen ini kita dapat melihat nama pasien, jumlah foto ronsen, nama penyakit, biaya, dan action. Kemudian kita juga dapat menambah foto ronsen. Nah, ketika kita menambah foto ronsen, kita akan dibawa ke menu rawat jalan. Jadi nanti akhirnya kita sama seperti sebelumnya menginput identitas pasien, informasi umum, pemeriksaan, tindakan yang dilakukan, serta cetak struk. Dan menu utama yang di dashboard yang terakhir itu di sini bisa kita langsung ke bagian menu obat. Di sini terdapat nama dari obatnya, ada stok, harga per unit, dan action. Contohnya di sini ada paracetamol dan antibiotik, jumlah stoknya 990 unit, 10, dan untuk antibiotik ada 10 unit, harga per unitnya 500 dan Rp5.000. Nah, untuk stok ini nanti akan berubah otomatis ketika di input data pasien tadi, pasien membutuhkan obat, maka jumlahnya ini akan berkurang. Kemudian di sini ada action, di mana kita dapat mengedit data obat dan juga menghapusnya. Nah, di sini untuk edit data obat kita dapat mengubah nama, stok obat, dan harga per unitnya. Kemudian yang terakhir di data obat kita dapat menambahkan obat baru. Di sini kita dapat mengisi nama obat, stok obat, dan harga per unit dari obat tersebut. Kemudian dashboard sudah selesai, kita lanjut ke menu rawat jalan. Menu rawat jalan ini seperti tadi, kita menginput identitas pasien, informasi umum, pemeriksaan, tindakan yang dilakukan, serta cetak struk. Lanjut ke data pasien. Nah, di data pasien ini menampilkan data pasien yang telah terdaftar, di mana kita dapat melihat nama, tanggal lahir, usia, dan action. Di sini contohnya namanya Rosid, tanggal lahirnya 3 November 2021, dan usianya di sini 0 tahun 1 bulan. Kemudian di action ini kita dapat mengubah edit data pasien, hapus, serta detail pasien. Nah, di edit data pasien kita dapat mengubah nama, tanggal lahir, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian dihapus, kita dapat menghapus pasiennya. Dan yang terakhir di detail pasien ini kita dapat melihat informasi mengenai pasien. Ini kurang lebih sama seperti di struk pembayaran tadi. Jadi ada info pasien, nama lengkap, tanggal lahir, tinggi badan,
berat badan, alamat, dan ada catatan riwayat penyakitnya yang berisi tanggal obat, tanggal berobat, penyakit, diagnosa, obat, foto ronsen. Dan di sini juga ada aksi, detail, sama print untuk pembayaran. Kemudian di data pasien tadi kita dapat menambahkan daftar pasien baru. Jadi sama kayak yang tadi kita akan dibawa ke rawat jalan juga. Untuk menu selanjutnya itu ada data pegawai. Di data pegawai ini kita dapat melihat nama pegawai, alamat, pekerjaan, dan action. Setelah kita dapat menambah pegawai juga. Di nama pegawai ini misalnya ada Leon Prasetya, alamatnya Undip, kemudian pekerjaannya dokter, actionnya kita di sini bisa edit dan hapus. Untuk edit kita bisa mengubah nama lengkapnya, username, alamat, dan juga bisa mengubah passwordnya. Kemudian ditambah pegawai ini kita bisa mengisi nama lengkap, username, pekerjaan, di sini ada apoteker dan juga dokter. Dan kemudian kita mengisi alamat dan passwordnya. Untuk menu selanjutnya itu ada rawat inap. Di rawat inap ini tadi udah dijelaskan juga bagian detail ruangannya. Di rawat inap ini ada dua bagian, yaitu ada detail ruangan dan riwayat rawat inap. Untuk detail ruangan tadi sudah dijelaskan. Riwayat rawat inap ini kita dapat melihat catatan riwayat rawat inap pasien, di mana ada nama pasien, tanggal masuk, tanggal keluar, dan biaya. Kemudian menu selanjutnya foto ronsen yang sudah dijelaskan tadi, dan yang terakhir juga ada obat yang sebenarnya sudah dijelaskan juga tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aplikasi rekam medis ini. Saya kembalikan ke moderator.